Pria ini hampir mati, namun ia tak bisa berhenti khawatir tentang anjingnya. Untuk membantu anjingnya bertahan hidup di tengah kehancuran dunia, pria itu membangun sebuah robot. Ia memprogram robot tersebut dengan pengetahuan tentang perawatan anjing dan memberi perintah yang tegas. Jika Finch sudah tidak ada, tugas utama robot itu adalah melindungi anjing tersebut. Namun, satu langkah terakhir masih harus dilakukan. Finch harus memberikan robot itu mata, jadi ia memandang robot anjing tersebut. Robot anjing itu terlihat bersemangat, berpikir bahwa mereka akan kembali mencari persediaan. Tapi tiba-tiba saja Finch melepas mata robot tersebut dan memindahkannya ke robot itu. Untungnya, ada satu kamera cadangan di markas, sehingga robot anjing itu hanya memiliki satu mata. Untuk menghindari sinar UV yang berbahaya, Finch menuju San Francisco. Namun, tidak lama setelah meninggalkan tempat itu, sebuah tornado besar datang mengarah ke mereka. Finch menekan pedal gas dengan keras, tetapi ia masih meremehkan kecepatan tornado itu. Dalam keadaan darurat, Finch melompat keluar dari mobil dan menggunakan winch untuk menancapkan paku ke tanah agar mobil tetap berada di tempat. Namun, ketika ia mencapai paku terakhir, tubuhnya terlalu lemah. Beberapa detik kemudian, mereka kembali ke dalam mobil. Mobil pun mulai berguncang hebat. Tidak lama setelah itu, 3 kabel baja terputus satu persatu. Hanya paku terakhir yang masih bertahan. Paku itu bertahan sampai akhir. Meskipun mereka berhasil selamat dari badai, salah satu ban mobil rusak. Untungnya, Jeff menemukan ban cadangan, namun sayangnya Finch tidak memiliki dongkrak. Saat Finch merasa putus asa, Jeff mengangkat mobil itu sendiri dan bercanda dengan Finch. "Apa ini berat buatmu?" Dengan bantuan Jeff, Finch cepat mengganti ban tersebut. Mereka terus melaju, tetapi kondisi kesehatan Finch semakin buruk sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat. Finch terkejut ketika setelah keluar, Jeff duduk di kursi pengemudi dan mulai meniru cara mengemudi Finch. Seperti yang sudah diperkirakan, kejadian tak terduga pun terjadi dengan cepat. Finch mendengar suara berisik dan berlari keluar. Ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Robot itu telah berbohong. Ternyata robot itu memiliki kesadaran diri. Finch merasa ada yang salah, namun berusaha tetap tenang. Ia meminta Jeff untuk mengambil jasnya, tetapi Jeff membangkang dan kembali menyalakan RV. Finch sangat marah. Hidupnya hampir berakhir, namun ia tidak bisa mengendalikan ciptaannya. Ia menahan amarahnya dan menyuruh Jeff mendekat. Tanpa perlindungan apapun, Finch mengulurkan tangannya keluar. Beberapa saat kemudian, asap putih keluar dari telapak tangannya. Ia menggunakan cara yang menyakitkan ini untuk mendorong robot itu tumbuh, karena ia membangun Jeff untuk merawat anjing itu setelah ia meninggal. Finch menyadari bahwa kata-katanya telah melukai hati Jeff. Oleh karena itu, di sepanjang perjalanan, Jeff tetap bersembunyi di belakang. Finch menyadari bahwa ia telah melampaui batas. Untuk meredakan ketegangan, ia menawarkan untuk mengajarkan Jeff cara mengemudi. Jeff pun tersenyum bahagia. Keesokan harinya, seekor kupu-kupu hinggap di kaca. Finch pun terkejut. Untuk memastikan pikirannya, ia perlahan mengulurkan tangannya. Mengejutkan, kali ini ia tidak merasakan panas atau terbakar. Sinar matahari itu memberinya kehangatan yang sudah lama hilang. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia merasakannya lagi. Kemudian, Finch mengenakan setelan jas yang rapi, duduk nyaman di bawah sinar matahari, dan menikmati makanan kaleng yang telah lama disimpannya. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Finch batuk darah lagi. Waktunya sudah hampir habis. Jeff berusaha membantunya masuk ke dalam RV. Namun tiba-tiba Finch berhenti dan memeluk Jeff dengan erat, seolah memeluk anaknya sendiri. Pada saat itu, Jeff bukan lagi sekadar robot, tetapi telah memiliki perasaan seperti manusia. Tak lama kemudian, Finch meninggalkan dunia ini selamanya. Namun, misi Jeff belum selesai, dan ia melanjutkan perjalanannya bersama anjing itu.